Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube BEM SMPK Syifa Baru School. Di video kali ini aku ingin sedikit sharing mengenai public speaking. Ya, public speaking. Siapa sih di sini yang nggak tahu public speaking? Sebelum kita masuk ke videonya, di sini kita sama-sama belajar. Aku pun masih belajar, so langsung aja kita masuk ke videonya. Jadi public speaking itu sendiri gak harus kita yang berpidato di depan banyak orang atau kita yang ngomong pakai mimbar dan lain sebagainya gitu ya. Tapi dengan kita berkomunikasi dengan orang asing di tempat umum atau kita berkomunikasi di tempat umum, itu tuh sama aja dengan kita public speaking. Jadi sebenarnya tanpa kita sadari, di kehidupan kita sehari-hari kita tuh udah melakukan public speaking. Sebelum kita masuk ke tips public speaking, yang pastinya kita harus tahu dong definisi dari public speaking itu sendiri. Jadi public speaking itu sendiri memiliki arti kegiatan komunikasi lisan secara langsung di muka umum atau di hadapan sekelompok orang. Jadi public speaking ini tuh nggak harus kita berpidato di depan banyak orang atau kita ngomong di depan mimbar dan lain sebagainya gitu. Tapi dengan kita ngobrol dengan orang asing di tempat umum atau kita berkomunikasi di tempat umum itu tuh termasuk ke public speaking. Atau gampangnya public speaking itu adalah seni berbicara di depan umum. Di sini ada dua kata kunci, ada seni dan di depan umum. Yang pertama seni. Karena ini seni, jadi nggak ada rumus atau ketentuan khusus dalam kita menyampaikan sesuatu. Kita nggak harus pakai bahasa yang baku atau cara-cara tertentu lainnya untuk kita menyampaikan sesuatu itu. Justru kamu bisa berkreasi dan berinovasi dalam menyampaikan sesuatu. Dan dari sini kita bisa menemukan karakteristik atau ciri khas kita dalam menyampaikan sesuatu itu seperti apa dan mau kita bentuk menjadi seperti apa. Sekarang langsung aja kita masuk ke tips melatih public speaking. Tips melatih public speaking yang pertama yaitu fokus untuk memberi bukan meminta. Jadi maksud dari fokus untuk memberi bukan meminta itu gimana sih? Jadi maksudnya itu, dalam kamu menyampaikan sesuatu, kamu itu harus fokus untuk memberikan nilai yang baru, inspirasi yang baru. Bukan kamu ngomong untuk sekedar mendapatkan tepukan tangan dari orang lain atau mencari esensi gitu. Karena sebenarnya tujuan dari public speaking itu sendiri adalah memberikan informasi melalui suara kamu. Yang kedua yaitu pahami lawan bicara. Sebelum kita memulai untuk berbicara di depan umum, sebagai pembicara kita seharusnya tahu siapa sih yang kita ajak bicara ini, siapa sih yang akan menjadi pendengar kita gitu. Hal tersebut harus dipahami. Kenapa? Supaya kita bisa menyiapkan apa aja yang harus kita sampaikan, apa aja yang akan kita bicarakan, apa aja yang kita berikan kepada para pendengar. Supaya apa yang kita sampaikan itu dapat mudah diterima oleh lawan bicara atau para pendengar. Tips yang ketiga yaitu tulis materi dalam bentuk poin. Nah, tips yang ini tuh membantu banget karena mempermudah kita dalam menguasai materi dan menyampaikan materi. Kamu bisa membuat materi tersebut menjadi beberapa poin. Contoh, kamu ingin membahas tentang produktif. Kamu bisa memecah tema tersebut menjadi beberapa poin, seperti apa itu produktif, cara menjadi produktif, dan waktu efektif untuk menumbuhkan sikap produktif. Kalau udah dipecah seperti itu, kamu bisa menguasai dan mengembangkan satu persatu poinnya. Dan jangan lupa kamu menggunakan kata-kata yang mudah dipahami dalam membahas pembahasan tersebut. Nah, sekarang langsung aja kita masuk ke tips yang keempat. Tips yang keempat yaitu rutin berlatih. Nah, tips yang ini tuh penting banget. Kenapa? Karena dengan berlatih kita bisa mengasah skill public speaking kita. Kamu bisa berlatih dengan berbicara di depan cermin, atau kamu juga bisa merekam menggunakan smartphone kamu. Setelah direkam, kamu bisa mengulang video tersebut dan kamu jadikan evaluasi. Dari video tersebut, kamu bisa mengetahui cara kamu bertutur kata dan berekspresi. Semakin sering kamu berlatih, kamu akan terbiasa berbicara dalam durasi yang lama. Gak cuma itu, mengulang pembahasan atau pembicaraan secara konsisten juga dapat memudahkan kamu dalam menyampaikan sesuatu. Tips yang kelima yaitu latih bahasa tubuh dan gerakan.
Tanpa kita sadari, kata-kata aja tuh belum cukup loh untuk meyakinkan para pendengar. Komunikasi juga membutuhkan penekanan yang tampak dari bahasa tubuh dan gerakan. Inilah kenapa latihan bahasa tubuh dan gerakan itu sangat dianjurkan dalam latihan public speaking. Selain gerakan tubuh dan bahasa tubuh, ternyata kontak mata dengan para audiens juga penting loh dalam public speaking. Gerakan tubuh dan kontak mata dilakukan untuk mempertegas materi yang kamu sampaikan. Selain untuk mempertegas materi, cara ini juga efektif untuk mengurangi rasa gugup kamu. Tapi kalau kamu belum bisa untuk menatap mata para audiens, kamu bisa menatap dahinya aja. Jadi itu terlihat seakan kamu lagi menatap mata para audiens. Tips yang keenam sekaligus yang terakhir yaitu hindari filler word. Apa itu filler word? Dalam bahasa Indonesia, filler word atau kata pengisi adalah kata-kata yang sering digunakan oleh para pembicara ketika sedang berpikir atau sedang grogi. Misalnya seperti kata atau kata dan lain-lain. Untuk menghindari filler word, dalam menyampaikan sesuatu diusahakan untuk pelan-pelan, jangan terburu-buru dan jangan tergesa-gesa. Atau kamu juga bisa memanjangkan kata atau kalimat yang sedang kamu ucapkan saat itu. Contoh filler word, produktivitas adalah sebuah cara untuk mengukur buat kalian yang mau belajar atau lagi belajar buat public speaking, terus semangat, jangan takut gagal, karena gagal adalah bagian dari proses. Mungkin itu aja sedikit tips dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa buat klik like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.